Sejarah dan kehidupan ikan kakap tompel, sang penguasa bakau. Ikan kakap tompel, atau yang dalam dunia ilmiah dikenal dengan nama Lucanus argentimaculatus, merupakan salah satu spesies kakap yang paling tangguh dan cerdas di perairan tropis. Nama tompel berasal dari bahasa lokal nelayan Indonesia, mengacu pada bintik gelap yang muncul di tubuh ikan muda. Ciri khas yang membuatnya mudah dikenali di antara jenis kakap lainnya. Asal-usul ikan kakap tompel dapat ditelusuri hingga ribuan tahun lalu, sejak zaman prasejarah Laut Indo-Pasifik. Spesies ini diyakini berevolusi di kawasan Samudra Hindia bagian barat dan Pasifik Barat, meliputi wilayah pesisir Afrika Timur, Asia Tenggara, Australia, hingga Kepulauan Fiji dan Samoa. Dari sini, mereka menyebar mengikuti arus hangat tropis menuju wilayah-wilayah perairan Indonesia, yang menjadi habitat utama mereka hingga saat ini. Ciri fisik dan perilaku. Kakap tompel dikenal dengan tubuhnya yang kokoh, berwarna merah kecoklatan hingga merah bata, terutama ketika sudah dewasa. Sirip punggungnya kuat, ekornya tebal, dan matanya tajam, ciri khas predator sejati. Pada ikempel gelap di sisi tubuhnya yang perlahan menghilang saat ia beranjak dewasa. Salah satu hal yang membuat kakap tompel istimewa adalah kemampuannya beradaptasi di 3 habitat berbeda: laut, muara, dan sungai air tawar. Saat masih kecil, mereka lebih sering hidup di perairan payau seperti hutan mangrove, mencari perlindungan di antara akar bakau dari predator besar. Kata-kata, ikan ini akan perlahan kembali ke laut dalam untuk berkembang biak. Siklus hidup dan habitat. Siklus hidup kakap tompel cukup unik. Mereka bertelur di laut lepas, terutama di area berpasir atau berbatu dengan arus yang cukup kuat. Telur-telur itu kemudian menetas menjadi larva yang terbawa arus menuju muara dan hutan bakau. Di sanalah mereka tumbuh sebagai anak bakau, hidup di air payau, memakan udang kecil, ikan kecil, dan serangga air. Saat memasuki usia dewasa, sekitar panjang 40-60 cm. Mereka akan meninggalkan muara dan menuju laut untuk hidup di terumbu karang atau dasar laut berbatu. Namun, kakap tompel dikenal tidak pernah benar-benar meninggalkan daratan, karena sebagian besar populasi dewasa akan kembali ke muara untuk mencari makan di malam hari. Karakter dan kebiasaan berburu. Sebagai predator, kakap tompel memiliki naluri berburu yang luar biasa tajam. Mereka aktif di malam hari nokturnal, bersembunyi di balik akar bakau, bebatuan, atau bangkai kayu, lalu menyergap mangsanya dengan kecepatan tinggi. Gigitannya cukup untuk mematahkan umpan keras, bahkan kadang merobek kail lemah. Para pemancing menyebutnya sebagai ikan setan bakau. Karena selain kuat dan cerdas, kakap tompel juga terkenal susah ditipu. Ia sering memeriksa umpan sebelum menyambar, dan bila kail tidak tampak alami, ia akan menjauh tanpa menyentuhnya. Peran dalam sejarah dan budaya. Di masa masyarakat pesisir Nusantara, terutama di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, telah mengenal ikan ini sejak berabad-abad lalu. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama: kakap merah bakau, jakal, mangrove jack, hingga tompel. Catatan sejarah perdagangan laut pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan bahwa jenis kakap merah, termasuk kakap tompel, telah menjadi komoditas ekspor berharga. Dagingnya dianggap mewah dan bernilai tinggi. Dikeringkan atau diasinkan untuk dikirim ke negeri tetangga seperti Cina dan India. Dalam tradisi lokal, beberapa masyarakat menganggap kakap tompel sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Pemancing yang berhasil menaklukkan seekor kakap tompel besar dianggap pahlawan bakau, karena ikan ini dikenal pantang menyerah hingga detik terakhir di ujung kail. Nilai ekonomi dan kuliner. Daging kakap tompel memiliki tekstur padat, putih, dan sangat gurih. Karena itulah ikan ini menjadi buruan para nelayan komersial dan pengusaha restoran. Di banyak tempat, terutama di Bali, Sulawesi, dan Kalimantan,
Kakap tompel menjadi bahan utama hidangan seperti sup ikan merah, ikan bakar rica-rica, dan pepes kakap tompel. Harga per kilogramnya pun cukup tinggi, terutama untuk ukuran besar di atas 3 kilogram. Namun, tingginya permintaan ini membuat populasi liar kakap tompel di alam semakin menurun. Konservasi dan ancaman. Kakap tompel kini masuk dalam daftar spesies yang perlu dikelola secara berkelanjutan oleh lembaga konservasi laut. Kerusakan hutan mangrove dan penangkapan berlebihan menjadi ancaman utama. Hutan bakau yang hilang berarti hilangnya tempat berlindung dan tumbuh bagi generasi muda kakap tompel. Beberapa kawasan di Indonesia kini mulai melakukan program budidaya kakap tompel di keramba dan tambak air payau. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memenuhi kebutuhan konsumsi tanpa merusak alam. Kesimpulan, ikan kakap tompel bukan sekadar ikan predator biasa. Ia adalah bagian dari sejarah panjang laut tropis. Nusantara, saksi bisu hubungan manusia dengan alam sejak masa kerajaan hingga zaman modern. Keindahan warnanya, kekuatan tarungnya, dan kelezatan dagingnya menjadikannya ikon sejati dunia perikanan Indonesia. Namun di balik itu semua, ada pesan besar, menjaga kakap tompel berarti menjaga hutan bakau, menjaga muara, dan menjaga keseimbangan alam kita sendiri. Kakap tompel, sang raja bakau, pejuang sejati dari air payau Nusantara. Itulah kisah tentang ikan kakap tompel, sang penghuni laut yang tangguh dan legendaris. Dari kedalaman samudra, ia tumbuh menjadi simbol kekuatan dan ketenangan. Di balik bintik khas di tubuhnya, tersimpan sejarah panjang lautan yang tak pernah tidur. Jadi, kalau suatu hari kamu bertemu kakap tompel di ujung kailmu, ingatlah, kamu sedang berhadapan dengan salah satu petarung sejati lautan Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Si Bolang Kisah Milir. Biar kamu nggak ketinggalan kisah menarik tentang dunia ikan dan petualangan mancing berikutnya.